Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natasha Fira. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu mengenai telaah kritis pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, perspektif filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentang kelahiran beliau, bagaimana riwayat pendidikan beliau, dan juga dengan bagaimana akhir hayat beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjasa memajukan pendidikan bagi kaum pribumi, baik kaum pria maupun kaum wanita. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada tahun 1868 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Muhammad Darwis mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya dari ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Setelah hatam Al-Quran, Darwis melanjutkan belajar agama kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, yaitu kakak iparnya sendiri, Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Muhammad Nur, dan juga Kiai Haji Abdul Hamid. Selanjutnya, pada tahun 1998, Darwis menikah dengan Siti Walidah, yaitu putri Kiai Haji Muhammad Fadil. Dan 3 bulan setelah menikah, Darwis memutuskan untuk naik haji untuk pertama kalinya. Nah, selama di Tanah Suci, Muhammad Darwis menimba ilmu agama kepada Kiai Haji Mahfud, Kiai Haji Nahrawi, Kiai Haji Nawawi, dan beberapa ulama bangsa Arab yang terkemuka. Darwis belajar agama di Tanah Suci kurang lebih selama 8 bulan. Dan akhirnya di tempat Sayyid Bahri Syatta, Muhammad Darwis mendapatkan sertifikat untuk mengubah namanya menjadi Muhammad Dahlan. Nah, sepulang dari Tanah Suci, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membantu ayahnya untuk mengisi pengajian-pengajian di Serambi Masjid Agung Yogyakarta, sehingga masyarakat setempat itu memanggilnya seorang kiai. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia atau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dalam usia 55 tahun. Selanjutnya kita akan membahas pemikiran filosofis Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu ada agama nalar. Para perintis Muhammadiyah termasuk sang pendiri Muhammadiyah itu sendiri lebih terbiasa menggunakan penalaran untuk memahami ajaran Islam. Sebab akal merupakan alat pokok untuk memahami agama Islam agar senantiasa relevan dengan perubahan zaman. Akal dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah alat atau jalan untuk mencapai tujuan hidup manusia. Akal harus bersih dari kesalahan untuk dapat membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan keteguhan hati. Yang kedua yaitu persatuan manusia. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa secara historis manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam. Untuk dapat bersatu, mengenal suku, ras, bangsa, dan agama, manusia harus diikat dalam suatu ikatan hidup yang kukuh, suatu pengetahuan yang menyeluruh bagi kemanusiaan di bumi. Tali pengikat hidup bagi manusia adalah paradigma kemanusiaan universal yang digali dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Sebab agama Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah fitrah dalam diri setiap manusia. Yang ketiga yaitu Islam berkemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, "Dadiya kiai sing berkemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah."
Maksud dari kiai yang berkemajuan adalah sosok ulama yang mampu mengikuti perubahan zaman. Nah, penulis artikel ini sedang membandingkan kondisi umat Islam dengan bangsa Eropa dan didapati suatu perbedaan yang amat tajam. Bangsa Eropa maju dan umat Islam mengalami kemunduran. Menurut penulis artikel ini, bangsa Eropa mengalami kemajuan karena mereka mengadopsi khazanah ilmu pengetahuan yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri. Dan untuk dapat mengembalikan kejayaan umat Islam, tradisi intelektual yang sudah dibangun sejak abad pertengahan lalu harus dirintis kembali. Karena pada dasarnya peradaban barat tumbuh dan berkembang karena mengikuti tradisi intelektual agama Islam. Yang keempat yaitu pendidikan Islam. Sejak pulang dari naik haji kedua kalinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya sudah mempraktikkan pendidikan Islam itu di Serambi Masjid Agung Yogyakarta, sekalipun masih dengan cara yang tradisional. Kiai Haji Ahmad Dahlan bereksperimen mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah pada tahun 1911. Nah, pada saat itu, warga kampung Kauman menyebut madrasah ini dengan sekolah kiai. Setelah perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang cukup pesat, pada tahun 1919, Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis Qismul Aqra, yang pada dasarnya adalah sistem pendidikan Islam tradisional atau pondok pesantren. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan dan model pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah merupakan alat untuk mencapai tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Dalam Statuan Muhammadiyah tahun 1912, tujuan persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyebarkan agama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para penduduk Bumi Putra dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha, diantaranya adalah sekolah-sekolah. Untuk modal pendidikan yang pertama kali dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah madrasah. Model pendidikan ini bukan hal baru karena sudah pernah berkembang dan mencapai puncak kejayaan pada masa Nizamul Muluk. Berdasarkan sumber Mahdi Nakosten, sistem madrasah pada abad pertengahan masih sepenuhnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu Islam, sebab penyelenggaraan madrasah pada waktu itu memang bersinggungan dengan pergesekan politik antara kaum Sunni dan Syi'i. Yang kedua yaitu mengenai peran guru dan murid. Sebagai seorang kiai dan seorang guru, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki gagasan tersendiri tentang peranan guru dan murid. Peran guru menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih bersifat pemandu atau pembimbing dalam belajar. Dalam membimbing murid-murid, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan agar ikhlas dan senang dalam menuntut ilmu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang guru selalu kreatif dalam menyampaikan pelajaran. Metode yang digunakan juga cenderung variatif sehingga tidak membosankan. Yang ketiga yaitu ada integralisme keilmuan dan rencana mengajar. Setelah perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang cukup pesat, pada tahun 1919 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Al-Qismul Aqra yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Seiring perubahan nama lembaga pendidikan menjadi Pondok Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha memajukan model-model dan sistem pendidikan pondok pesantren dan sekolah umum. Ilmu-ilmu yang disampaikan di kelas dengan metode pembelajaran yang modern yang membuat
Pondok Muhammadiyah menjadi satu-satunya sekolah modern yang ada di Yogyakarta. Tak hanya itu saja, pada 1 tahun setelahnya, Pondok Muhammadiyah ini mengalami kemajuan sehingga namanya berubah menjadi Quick School Muhammadiyah yang hingga saat ini menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perspektif filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama, kita akan membahas aspek ontologi pendidikan. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat dari segala sesuatu. Kajian ontologi dalam pendidikan sebenarnya membahas hakikat dari pendidikan itu sendiri. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang posisi manusia di dunia hampir sejalan dengan teori filsafat pragmatisme yang menempatkan manusia sebagai etnis lain tetapi tidak dapat dipisahkan dari dunianya. Sepintas, teori karakter bawaan manusia menurut aliran progresivisme dalam konsep fitrah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hampir sejalan. Namun, karena perbedaan latar belakang ontologis, metafisika yang digunakan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan aliran progresivisme sehingga melahirkan konsep hakikat manusia yang berbeda. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang hakikat manusia cenderung bernuansa teologis, sedangkan teori progresivisme cenderung positivistik. Adapun gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang ilmu pengetahuan universal yang bersumber dari ajaran Islam dalam teori progresivisme tidak ditemukan. Aliran progresivisme hanya mengenal pengetahuan berbasis pengalaman empiris yang bersifat induktif dan relatif. Dalam perspektif progresivisme, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Sementara tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bersifat dualistik, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia yang sekuler dan keselamatan di akhirat yang bersifat ekatologis. Yang kedua yaitu aspek epistemologi pendidikan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas metode dan prosedur memperoleh pengetahuan. Dalam perspektif filsafat pragmatisme, sumber ilmu pengetahuan adalah realitas eksperimental, yaitu kenyataan berdasarkan pengalaman. Dalam perspektif pragmatisme, penempatan akal sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan tampak sejalan dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akan tetapi, karena perbedaan sudut pandang metafisika, formula keduanya tampak berbeda. Perbedaan antara konsep epistemologi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan aliran progresivisme tetap tampak, sebab keduanya memang memiliki dasar dan sumber epistemologi yang berbeda, yaitu wahyu dan empiris. Yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek aksiologi pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai. Dalam bidang pendidikan, kajian aksiologi lebih membahas pada nilai kegunaan atau manfaat pendidikan. Aksiologi pendidikan dalam aliran progresivisme menjadi bagian integral dari nilai-nilai dalam masyarakat. Kritik terhadap cara kerja ilmu pengetahuan dalam aliran pragmatisme. Demikian juga progresivisme menuntut tanggung jawab penuh atas nilai-nilai yang berubah sebagai akibat dari proses rekonstruksi pengetahuan yang terus-menerus. Dari sudut pandang aksiologis, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama nalar, persatuan manusia, dan Islam berkemajuan telah memberikan rumusan nilai yang tidak dapat dipisahkan antara ilmu dan tanggung jawab sosial. Demikian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.